Pernahkah kalian mendengar kisah seorang pedagang yang kaya raya, tetapi meninggalkan duniawi untuk menjadi ahli hikmah? Siapakah dia? Beliau adalah Abu Darda, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas Abu Darda, seorang ahli hikmah dan penjaga ilmu. Kita bahas ke segmen pertama, latar belakang Abu Darda. Nama lengkapnya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Khazraji al-Ansari, tetapi beliau lebih dikenal dengan panggilan Abu Darda. Beliau berasal dari suku Khazraj, salah satu suku utama di Madinah yang memeluk Islam. Masuk Islamnya Abu Darda dan awal perubahan hidupnya. Abu Darda memeluk Islam setelah Perang Badar, melalui ajakan sahabatnya yaitu Abdullah bin Rawaha. Beliau juga seorang Ansor. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah di Madinah, Abu Darda awalnya menolak untuk masuk Islam karena kecintanya pada berhala. Suatu hari Abdullah bin Rawaha menghancurkan berhala Abu Darda. Ketika Abu Darda kembali ke rumahnya, beliau mendapati berhalanya telah hancur dan beliau marah. Tetapi setelah itu dia merenung karena sadar bahwa berhala tidak mampu melindungi dirinya sendiri, bukanlah sesuatu yang pantas untuk disembah. Abu Darda pun mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya dengan hati yang ikhlas. Setelah Abu Darda memeluk Islam, beliau meninggalkan dagangannya dan kekayaannya. Abu Darda berkata, "Aku memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia dan segala isinya." Kesolehan Abu Darda. Setelah Abu Darda masuk Islam, beliau mengubah hidupnya secara total, menjadi salah satu sahabat yang paling rajin belajar Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Abu Darda sangat mencintai ilmu, dan kecintaan ini membuatnya menjadi salah satu ulama dan ahli hikmah yang paling dihormati. Abu Darda juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sering memberikan nasihat yang mendalam. Salah satu nasihat yang dikenal adalah, jika engkau mencari kebahagiaan dunia, belajarlah. Jika engkau mencari kebahagiaan akhirat, belajarlah. Dan jika engkau mencari keduanya, tetaplah belajar. Lalu mengapa Abu Darda dikenal sebagai ahli hikmah? Abu Darda, sahabat Rasulullah, dikenal sebagai ahli hikmah karena keilmuannya yang mendalam, kebijaksanaannya dalam menasihati seseorang, dan ketakwaannya yang sangat luar biasa. Abu Darda adalah sosok yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara teori, tetapi juga menerapkan dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Akhir hidup Abu Darda. Abu Darda menghabiskan sebagian besar hidupnya di Syam, sekarang wilayah Suriah, Yordania, dan Palestina. Setelah penaklukan Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abu Darda diutus untuk menjadi qadhi atau hakim dan pengajaran agama di wilayah Syam. Selama bertahun-tahun beliau mendirikan halaqah ilmu yang menjadi pusat pembelajaran bagi umat Islam di Syam. Tapi di masa tuanya, kesehatannya mulai melemah. Meski begitu, Abu Darda semangatnya untuk mengajarkan ilmu dan membimbing umatnya tidak pernah surut. Beliau terus memberikan nasihat dan mengajarkan hingga akhir hayatnya. Sakitnya Abu Darda. Ketika Abu Darda merasa ajalnya semakin dekat, beliau menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa. Beliau sering berkata kepada murid-muridnya, "Dunia ini hanyalah tempat singgah dan aku telah mempersiapkan bekalku untuk perjalanan panjang menuju akhirat." Abu Darda meminta keluarganya untuk tetap bersabar dan tidak berlebihan dalam meratapi jika beliau wafat. Sebagai seseorang yang mendalam ilmunya, Abu Darda memahami bahwa kematian adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu menuju kehidupan abadi. Wafatnya Abu Darda. Abu Darda wafat sekitar tahun 32 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau wafat di Syam, tempat beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam mengabdi kepada agama Islam. Sebelum dimakamkan, salah seorang sahabat berkata, "Hari ini kita kehilangan seorang ulama besar, seorang yang menjadikan ilmu sebagai pelita hidup dan hikmah sebagai panduan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kisah Abu Darda, seorang ahli hikmah. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman ingat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.